Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya langsung saja kita persilahkan sebagaimana biasa. Jadi yang hadir punya hak bicara 5 menit. Ada 2 isu, khusus terkait dengan isu penyesuaian RKKL, kita minta nanti 1 jubir saja mewakili fraksi, dan terkait dengan isu dinamika seleksi P3K nanti bisa masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangannya, masukannya, sebagaimana seperti yang kita sepakati. Yang di virtual 3 menit, yang hadir 5 menit. Kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Persilakan Bang Putra. Izin pimpinan, atas seizin dari Kapoksi PDI Perjuangan, kami ingin menyampaikan beberapa hal tadi yang pimpinan sampaikan. Dan setelah ini mungkin Bang Andreas juga punya pandangan terkait dengan P3K dan isu yang lain. Yang pertama, pimpinan terkait dengan isu P3K yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Menteri, Mas Menteri kepada kita semua. Tentunya kita harus objektif dalam melihat program dan capaian yang sudah dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komisi 10 DPR RI. Dalam hal ini memang kami juga menyerap aspirasi di sana-sini, termasuk tadi yang disampaikan pimpinan komisi, bagaimana adanya keluhan-keluhan terkait proses dari P3K ini. Tapi dari laporan progres yang disampaikan oleh Saudara Menteri tadi, tentunya ini sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB. Saya ingin menyampaikan bahwa program ini tentunya harus dituntaskan, ditindaklanjuti, dan juga menurut saya apa yang tadi dilaporkan itu sudah menunjukkan satu hasil yang cukup memuaskan. Capaian yang sangat fantastis, lompatan dari angka 90.000 ke angka 500.000 dengan beberapa catatan di sana-sini. Saya lihat yang tidak bisa hadir dan lain sebagainya jumlahnya juga minim, ya dengan alasan-alasannya. Tentunya ini menjadi catatan kita untuk menjadi perbaikan. Saya juga mengapresiasi komitmen dari pemerintah dan bisa menjadi catatan dalam komisi ini, bahwa pemerintah menyampaikan di tahun 2022 penerimaan ASN hanya P3K. Ini kan adalah pilihan keberpihakan politik pemerintah terhadap guru P3K. Nah ini menurut saya Mas Menteri sebagai leading sector harus mengawal. Biar bagaimanapun keluhan dari para guru itu masuknya ke Komisi 10 dan ke kementerian. Sehingga bisa menjadi masukan yang tepat kepada Kemenpan RB dalam hal ini. Nah ini Mas Menteri, ini juga menurut saya ada tambahan lagi, khususnya untuk para guru yang sudah mendedikasikan hidupnya dan sudah mau menjelang pensiun. Menurut saya tadi yang disampaikan Mas Menteri itu saya dukung, agar afirmasi tambahan guru seperti yang di atas 50 tahun itu bisa dilaksanakan tanpa menciderai. Nah, itu catatan tadi ya. Tanpa menciderai proses pengangkatan. Kenapa? Karena terus terang apa yang kita lakukan di sini, apa yang diberitakan oleh media massa itu dibaca oleh anak didik. Anak didik itu juga membaca bahwa guru-guru kami sedang ambil tes. Ya, itu jangan lupa, jangan dinafikan mereka. Sehingga kita juga harus menjaga integritas dari guru kita ini di hadapan anak didik dan orang tua murid. Ya, sehingga ini perlu kita kawal. Dan yang terakhir, pimpinan komisi, tentunya kami ini juga berberat hati juga melihat defisit 10 triliun yang dialami oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Ya, dari tahun 2021 menjadi 2022. Tentunya kerja keras yang sudah ditunjukkan oleh Bang Andreas, Pak Bisri, dan kawan-kawan yang ada di Komisi 10 dan bertugas di Banggar, ini memang masih menjadi kelanjutan
dan kita semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa masih ada waktu ya untuk kita mengembalikan ke pagu yang kita inginkan, dan khususnya dengan tujuan agar kita tidak mengorbankan banyak sekali program-program afirmasi untuk siswa didik dan mahasiswa, Mas Menteri. Ya, 2022 ini kita melihat akan ada kebangkitan, terutama sebaran vaksin yang sudah begitu banyak, pendidikan tatap muka yang Saudara Menteri sudah lihat langsung, bahkan sampai nginep di rumah guru honorer, betul ya, sampai nginep di ruang kelas, ya bermalam. Saya aja belum pernah nginep di rumahnya guru. Ya, saya apresiasi itu yang dilakukan Mas Menteri ya. Ini akan menimbulkan, akan memunculkan satu optimisme untuk kita pendidikan tatap muka. Tapi terus terang, bukan berarti tambahan 10 triliun ataupun defisit ini tidak perlu diperjuangkan. Ya, ini masih harus ada afirmasi terhadap anak didik kita. Ya, sangat bermanfaat sekali PIP dan KIPK kuliah kepada mereka, terutama UKT juga. Ya, yang bisa menjadi satu good news, dan juga pulsa internet yang kemarin diberikan seminggu 2 minggu yang lalu kepada mereka. Ya, nah hal-hal seperti ini membuat kita tentunya harus mengatakan berberat hati juga dengan defisit 10 triliun, tapi bisa menerima hasil pembahasan badan anggaran dengan kementerian yang telah ditetapkan. Saya rasa itu pimpinan komisi, sikap dari PDI Perjuangan yang bisa saya sampaikan atas izin dari Kapoksi dan teman-teman di Poksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra. Pada prinsipnya setuju terkait dengan penyesuaian RKKL dari hasil pembahasan Panggar. Dari PDIP, menyangkut soal isu P3K, dia nambah, Bang? Baik, terima kasih pimpinan, Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Yang pertama, ya tadi Pak Putra sudah menyampaikan soal menerima hasil yang dibahas di sini. Cuma mungkin saya ingin tambahkan sedikit bahwa berkaitan dengan pembahasan anggaran. Mungkin ke depan kita perlu ada koordinasi yang lebih intensif. Dan ketika ada hal-hal yang sifatnya seperti yang tadi pengusulan tambahan, sehingga ketika kami melaksanakan tugas perintah dari sini ada koordinasi yang seiring sejalan. Itu saja yang saya kira Bu Sekjen memahami itu, dan ketika di lapangan kita satu suara soal ini. Nah, yang berikut yang berkaitan dengan P3K. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan Pak Putra tadi, bahwa dari awal kita sepakat dan kita lihat dari berbagai masukan, karena saya juga sampaikan kepada para guru, bahwa kita tidak hanya mendengar dari guru, tapi kita juga mendengar dari orang tua murid, kita juga mendengar dari para pakar, seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan. Saya masih ingat benar ada seorang pakar di sini yang menyampaikan 2 pendekatan yang perlu kita lakukan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan kompetensi. Saya kira arah daripada tes ini coba untuk melihat pada 2 pendekatan tersebut. Keseimbangan antara 2 pendekatan tersebut, antara kompetensi dan sosial. Nah, saya kira afirmasi itu adalah mengimbangi pendekatan kompetensi dan pendekatan sosial, artinya membantu terutama mereka-mereka yang di atas 35 tahun, dan tadi ada 30 atau 50 tahun ke atas. Nah, dari sekarang yang masuk, dari informasi-informasi yang kita sekarang masuk, saya melihat dan saya mengatakan bahwa ini masih opini. Dan apa yang Pak Menteri sampaikan tadi adalah hasil evaluasi. Sehingga hasil evaluasi ini perlu kita lihat benar-benar secara arif, bijak, untuk kemudian apa langkah berikut yang perlu diusulkan oleh Kemdikbud bersama dengan PAN RB di dalam tahap kedua nanti. Saya punya pandangan konkret melihat bahwa ada bidang yang belum kita pertimbangkan, yaitu yang menyangkut kita ini yang menyangkut transisi yang sedang kita hadapi, terutama pada generasi tertentu, yaitu generasi usia 50 tahun ke atas, seperti Pak Putra sampaikan tadi. Nah, generasi ini adalah transisi dari manual ke digital. Dalam pengalaman yang kami lihat di lapangan juga, mereka
ya boleh dikatakan ini barang baru gitu. Ketika menghadapi tes ini gitu. Nah, saya kira ini perlu dipikirkan gitu. Perlu dipikirkan ada afirmasi atau ada cara lain sehingga mereka tetap ikut tes gitu. Saya yakin mereka punya kemampuan, tapi kalau bukan dengan komputer, bukan dengan ini digital ini gitu. Ada yang baru pegang ini sudah gemetar, Pak. Mas Menteri, meskipun mereka sudah berkali-kali beberapa kali melakukan latihan itu gitu. Baru mau datang saya sudah gugup. Nah, ini situasi karena apa? Mereka ada dalam masa transisi. Saya sendiri kalau sekarang suruh tes lagi dengan apa, dulu kan kita psikotes itu masih manual juga zaman-zaman kita tes dulu. Nah, ini saya kira ini perlu masuk di dalam satu pertimbangan afirmasi untuk mereka. Ya, saya tidak mengatakan bahwa berikan mereka lulus begitu saja, tapi mungkin kalau kita mau mempertimbangkan pendekatan tadi, pendekatan sosial dan pendekatan kompetensi, supaya jangan sampai kompetensi yang mereka miliki itu terdegradasi karena instrumen yang digunakan, vehicle yang digunakan, yaitu teknologi yang mereka belum friendly dengan teknologi tersebut gitu. Dan karena kita tidak bisa merubah habit yang seperti itu gitu. Saya kira ini soal keadilan, Pak Menteri, biar mereka mempunyai kesempatan yang sama berkaitan dengan itu. Afirmasi yang berikut yang perlu menjadi pertimbangan adalah, ya saya melihat dan mendengar mengalami sendiri bagaimana yang Pak Ketua juga sampaikan di daerah kami gitu. Meskipun ada contoh di sini soal yang tes di Naikyo, saya kenal anak ini anak muda yang progresif gitu. Tapi banyak yang dari daerah-daerah di gunung-gunung gitu. Yang juga di samping, ya saya kira di daerah yang lain juga sama, di Garut Selatan juga sama, Kang Dede di Cianjur Selatan juga sama. Nah, ini juga perlu memperoleh afirmasi khusus yang berkaitan dengan teritori soal mereka ini gitu. Sehingga dua aspek ini saya kira belum masuk di dalam hitungan kita yang berkaitan dengan afirmasi yang kita berikan untuk daerah-daerah yang, ya katakanlah kalau daerah 3T mungkin terlalu umum, tapi daerah-daerah yang dengan tingkat kesulitan tertentu yang berkaitan kesulitan geografi untuk kita berikan afirmasi. Plus dengan tadi yang saya sampaikan bahwa usia 50 tahun kita tahu semua bahwa mereka juga sedang ada dalam masa transisi yang tidak mungkin dikejar. Sehingga jangan sampai kompetensi mereka itu terdegradasi oleh instrumen yang tidak friendly untuk mereka gunakan. Saya kira ini poin konkret saya dalam usulan untuk kita pertimbangkan berkaitan dengan tes ini. Karena semua hal kita sudah bicarakan, tinggal soal teknis pelaksanaan tes yang selama ini ya, yang kemudian menjadi kendala yang kemudian menjadi banyak yang mungkin tidak lulus dan yang lain. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bang Andreas, pas 5 menit. Dari fraksi PDI Perjuangan, cukup. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Golkar. Kami persilahkan Pak Ferdi. Pak Nur. Ya, Pak Nur. Ya, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama, saya sangat yakin Mas Menteri beserta jajaran ingin membangun sebuah pendidikan yang makin baik di Indonesia. Dan itu menjadi keyakinan saya sampai hari ini. Apa yang terjadi hari ini terkait dengan P3K, tentu saya bisa menerima dan memahami jika kemudian banyak teman-teman honorer yang kemudian tidak lolos passing grade. Mungkin juga keterbatasan mereka. Tapi menurut saya tidak fair, tidak adil kalau kemudian tidak lolosnya teman-teman itu karena kesalahan mereka ansih. Ya. Mereka berpuluh tahun mengajar dengan syarafas yang sangat minim. Dengan sistem pendidikan, pelatihan yang sangat minim juga. Dan itu tugas negara yang harus diberikan dan disiapkan oleh negara. Kalau hasilnya hari ini mereka tidak lolos passing grade, bukan ansih kesalahan mereka, tapi ada tanggung jawab negara yang harus kita ambil. Nah, karena itu
Nah, saya setuju dengan pimpinan, tolong tanggal 24 jangan diumumkan dulu lah. Ya, tolong diberikan tambahan afirmasi. Kalau passing grade saya pikir tetaplah tidak masalah. Tapi afirmasi ini menurut saya penting. Karena passing grade itu menentukan kualitas. Nah, tapi afirmasi ini menurut saya penting untuk kita berikan. Mohon maaf Mas Menteri, saya ini sambil jadi anggota DPR juga mencoba sekolah lagi. Kemarin saya tes TOEFL sama potensi akademik itu. Saya membaca soal, ya, didampingi sama anak muda umur 27 tahun. Saya baru baris pertama, anak muda itu udah baris ketiga. Itu saya alami sendiri. Nah, bentuk soal pun dikeluhkan juga. Apa yang kemudian mereka ikut melalui websitenya Kemendikbud, itu nggak keluar semua ketika kemudian mereka tes. Nah, kemudian beberapa soal tidak bisa dijawab. Jenis soal tidak sederhana. Nah, menurut saya berharap ada tambahan afirmasi terkait dengan pengabdian, yang tentu harus berjenjang, tidak bisa kemudian kita 35 plus 15%, tidak begitu. Nah, apalagi tadi Mas Menteri sudah mulai mewacanakan yang 50 tahun ke atas kita bisa afirmasi, mungkin langsung diloloskan saja. Yang 50 tahun ke atas, misal begitu. Jadi saya berharap ada afirmasi yang lebih konkret, terukur, karena menurut pribadi saya mungkin salah, tapi ketidaklulusan mereka untuk memenuhi passing grade itu bukan kesalahan mereka sendiri, tapi juga kesalahan kita bersama. Kayak sekarang misalnya Mas Menteri punya hal ideal, ingin anggarannya lebih dari 100 triliun. Tapi negara hanya bisa memberikan 70 triliun. Ini kan kesalahan kita, berarti kan ada hal kualitas, kuantitas yang dikurangi lagi. Nah, ini fakta gitu loh. Jadi menurut saya mohon ada pertimbangan lebih mendalam terkait afirmasi tadi itu. Karena apa? Karena saya yakin teman-teman guru honorer itu sudah berjuang sedemikian rupa, sudah belajar, setiap sore mereka belajar, latihan, kelompok. Nah itu. Jadi ini mohon menjadi pertimbangan dari pihak Kemendikbud terkait dengan P3K. Nah, lupa saya jadi saking ya, karena memang bagi saya apa yang mereka menurut saya ini betul-betul melakukan tugasnya lah Pak, ya Mas Menteri. Jadi melakukan tugasnya nggak fair lah, misalnya kemudian setelah mereka mengabdi selama berpuluh tahun, berbelas tahun itu, mereka kemudian tiba-tiba harus seperti ini. Apalagi di tahap kedua, Mas Menteri, mohon maaf, ini barengan dengan guru-guru yang sudah serdik, yang 100% langsung lolos untuk kompetensi teknis. Teman-teman guru honorer yang tahap 1 ini kan kena problem SK dari bupati atau kepala daerah ketika mau serdik. Nah, kepala daerah selalu orientasi politik. Ketika ada pilkada, siapa honorer yang ikut dia, pasti masuk SK bupati. Itu ada fakta itu. Tolong itu juga dijadikan pertimbangan. Bukan mereka nggak mau serdik, bukan. Tapi ada problem secara politik. Setiap pilkada, karena pilkada langsung ini ada pengerahan massa, itu kemudian menjadi hal yang kemudian fakta yang nggak bisa dibantahkan. Nah, jadi ini menurut saya. Jadi tahap kedua ini mereka bareng dengan yang masih muda sudah serdik, sudah pasti kalah. Karena itu menurut saya perlu ada bimbingan teknis lagi. Kalau memang mereka harus tahap 2, berikan bimbingan teknis yang lebih masif agar kemudian secara kompetensi teknis mereka bisa meningkat. Jangan dibiarkan. Nah, saya pikir itu pimpinan, terima kasih. Saya mohon maaf Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Purnomo, pas 5 menit. Selanjutnya kami persilahkan Pak Ferdi. Terima kasih Ketua, para Wakil Ketua, anggota Komisi 10 yang kami hormati, Mas Menteri dan seluruh para pejabat di lingkungan Kemendikbudristek. Kami diminta
mewakili fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil penyampaian tentang anggaran yang tadi susah disampaikan dari Mas Menteri kepada Saudara Sekjen Kemendikbudristek. Ada beberapa hal yang perlu kami sikapi dari fraksi Partai Golkar, walaupun tadi dikatakan oleh Saudara Sekjen bahwa tanpa peningkatan anggaran Kemendikbud, tapi sebagai bangsa yang pandai bersyukur, dalam ajaran agama tertentu kita tidak boleh kufur nikmat. Apapun yang kita terima, kita syukuri dan kita nikmati. Itu esensinya. Jadi kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita dapat, insya Allah nanti akan dilaknat oleh Allah SWT. Jadi kita terima saja dan kita syukuri. Walaupun kita prihatin. Kita prihatin. Intinya, berapapun anggaran, karena kami percaya, fraksi Partai Golongan Karya percaya, berapapun anggarannya, insya Allah, atas ridha Allah akan tercapai targetnya. Karena sudah pengalaman berapa tahun gitu kan, dikasih berapa anggarannya, tercapai. Jadi itu. Oleh karena itu, syukuri saja apa yang kita terima, dan nikmati apa yang kita hadapi. Yang kedua, fraksi Partai Golongan Karya secara tegas, apabila dalam perjalanan pelaksanaan anggaran ada yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan, maka fraksi Partai Golongan Karya akan minta supaya dihentikan. Yang kedua, apabila dalam perjalanan pelaksanaan anggaran terjadi yang tidak serasi, seimbang dan selaras dengan yang ada di masyarakat dan para pemangku kepentingan, supaya dievaluasi, dikaji, dan dikomunikasikan dengan lebih baik. Yang selanjutnya, 3, penyesuaian yang telah disampaikan, terima kasih. Mohon kita disampaikan argumentasinya secara tertulis tadi, penyesuaian. Yang keempat, afirmasi harus dievaluasi. Karena juga mungkin ada yang terlewat atau tercecer, sehingga harus ada keadilan bagi semua warga negara. Yang kelima, jangan memaksakan kebijakan yang belum matang dari berbagai aspek pandangan geografis, ipolexos, bertahan merata, dan sebagainya. Itu menjadi panduan bagi fraksi Partai Golongan Karya. Itu saja pimpinan, singkat, tegas, jelas, dan lugas. Ferdiansah melaporkan dari Studio 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferdi, mewakili fraksi Partai Golkar. Cukup ya Pak Ketua, silahkan lanjutkan. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu. Nanti Ibu kesempatan pimpinan. Berikut dengan beberapa catatannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Gerindra. Persilahkan Pak Azam. Terima kasih pimpinan. Untuk kesempatan yang untuk kami diberikan semua waktu pimpinan nanti. Oke. Saya berikan kesempatan pertama kepada Prof. Johar, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota, hormati Saudara Menteri, seluruh jajaran. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Memang lagi hangat ya, di tempat saya di Langkat tuh heboh. Tadi sudah disampaikan dalam laporan. Ya, cuma 18 yang lulus dari 1.700. Ya sudahlah, jadi heboh sampai sekarang saya terus dipertanyakan. Nah, kita ingin mengajak kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, bahwa pendidikan itu adalah kewajiban negara. Jadi negara ini yang mengurus pendidikan. Tapi karena negara belum mampu, maka ya diminta masyarakat untuk membantu. Maka berdirilah yayasan pendidikan swasta dan juga guru-guru swasta. Nah ini hendaknya kita menempatkan kita di mana nih?
Nah, menyediakan guru juga tanggung jawab daripada negara. Negara belum mampu, maka serahkan pada swasta. Maka terjadilah honorer-honorer di mana-mana. Dan ini luar biasa pengabdian mereka. Nah, semestinya kita berpihak kepada mereka, kita berdiri di belakang mereka, mengabdi dengan segala pengorbanan. Ya, honor 300.000, 500.000 itulah yang mereka hadapi bertahun-tahun. Dan mereka tetap bekerja, membantu pendidikan kita ini, negara dibantu, masyarakat dibantu, dan mereka memang diridai Allah. Dengan 500.000 bisa makan. Ya, jadi keadaan yang sangat apa adanya. Nah, mereka bertanggung jawab terhadap tugasnya. Mereka dengan keadaan sesulit-sulitnya mereka tetap melaksanakan proses belajar. Ini yang harus kita hargai. Jadi mahal nilainya itu adalah jiwa kependidikannya. Jadi bukan nilai angka-angka di tesnya itu, selama bertahun-tahun nilai pendidikannya sudah ada pada mereka. Itu yang harus kita hargai. Ya, jadi luar biasa jasa mereka ini. Dan kita ingin awalnya mengangkat mereka jadi PNS, jadi pegawai, jadi P3K. Tapi terhadang peraturan harus melalui tes. Nah, tes ini barangkali hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban. Karena mereka sudah punya kemampuan sebagai pendidik tadi, jiwa pendidikan itu yang belum didapati oleh orang-orang muda. Mereka bertahan. Ya, seandainya lah, ya tapi tak mungkin terjadi, mogok para guru-guru honorer ini se-Indonesia, kiamat pendidikan kita. Karena mereka tidak punya niat seperti itu, maka pendidikan kita berjalan. Nah, ini harus dibaiki. Ya. Nah, niat pemerintah untuk mengangkat mereka ini sangat kita dukung, sangat kita hargai. Ya. Tapi kenapa harus ada tes-tesnya yang memberat-beratkan? Karena tidak semua guru kenal dengan laptop, tidak semua guru dengan komputer. Itu dihadapkan dengan ujian, mereka tidak mengerti operasional, maka nilainya banyak yang tidak diharapkan. Ya, banyak yang belum ngerti. Nah, saya mendapatkan di dapil saya di pelosok, sekolah negeri SD tidak punya satu pun guru PNS, semuanya guru honorer. Nah, mereka lah bertarung mempersiapkan pendidikan untuk anak bangsa, tapi mereka juga harus menghadapi tes yang begitu-begitu, dan mereka barangkali tidak pernah ada sekolahnya itu komputer dan laptop. Ya, suasananya harusnya. Barang kita sepakat seperti awal semua, kita loloskan mereka, ikut tes. Ya, tapi tesnya hanya sekedar mengikuti peraturan undang-undang, bukan untuk memilah-milah. Nanti sudah mereka jadi masuk, baru kita tingkatkan kualitas mereka. Ya, jadi utamakanlah ya guru-guru yang umur 35 tahun, apalagi yang 50 tahun. Nah, info kita dapatkan dari mereka, soalnya banyak dan waktunya sempit. Salah satu soal yang dikatakan kepada saya, bagaimana cara membuat sate. Bagi orang Minang tentu sate beda dengan orang Madura, dengan orang Banten satenya lain dengan orang Aceh. Jadi ini kan hal yang barangkali perlu kita tinjau lah tentang penilaian terhadap mereka. Ya. Ya, beda-beda. Nah, apalagi kita sudah 12 tahun tidak menerima PNS guru. 12 tahun tidak pernah menerima PNS guru. Jadi kebijakan lah ya, menteri bisa bicara dengan menteri yang lain, kita tetap ada tes karena undang-undang, tapi adalah ya, formasi apa untuk secara melaksanakan undang-undang, bukan untuk memilah-milah mereka, untuk penghargaan. Sekali lagi saya harapkan kita hargailah mereka karena mereka luar biasa dahsyatnya jasanya. Dahsyat sekali jasa mereka bertahun-tahun dengan hidup apa adanya, tapi tetap berada di dalam kelas. Walaupun suasananya tidak memungkinkan kehidupan mereka itu masa depannya, tapi mereka tetap bertahan. Tidak akan meninggalkan karena ada jiwa kependidikannya. Ini saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Elino. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, para anggota dan juga Pak Menteri dan jajarannya. Saya kasih background sedikit Pak sebelum saya ke intinya.
Dari tahun 2008 itu di tempat saya di Gorontalo, kami memberikan penghargaan kepada apa yang kami sebut sebagai guru pejuang. Itu kita pakai yayasan itu adalah milik dari Pak Suharto Mono Arfa yang sekarang adalah Menteri Bappenas. Ini dari tahun 2008, setiap tahun genap kami memberikan penghargaan kepada yang kami sebut guru pejuang. Banyak dari guru pejuang yang ada di Gorontalo itu yang menurut saya ini tidak terakomodir oleh sistem yang sedang dibangun oleh Kemendikbudristek sekarang. Contoh, ada guru-guru honorer yang pensiun sebagai guru honorer. Enggak ada pensiunnya pasti. Ada juga guru yang 17 tahun mengabdi dengan honor 20.000 per hari. Itu juga dikasih oleh orang tua dari murid-murid. Ada guru yang harus melewati hutan rimba belantara untuk tiba di satu kampung untuk mendidik anak-anaknya. 4 kilometer yang harus dia tempuh berjalan kaki bolak-balik setiap hari. Dan ada guru orang Jawa, guru di sana yang bahkan sampai tidak bisa menyekolahkan anaknya sendiri di SMA. Ini kalau orang-orang kayak gini dites, Pak. Seperti sarjana-sarjana baru yang baru lulus, 1 tahun, 2 tahun, baru 3 tahun mengajar. Mereka ini punya pengabdian terhadap negara yang luar biasa. Berkorban bagi negara, bagi generasi masa depan. Ini terima kasih dari negara kepada mereka apa? Gitu. Dan kita balas hanya dengan sertifikasi pendidik, kita kasih afirmasi di sertifikasi pendidik. Usia, ini kan sangat material sekali nih Pak. Memang benar-benar kebendaan gitu, ada usia, disabilitas, guru honorer berapa tahun, sertifikasi pendidik, selesai. Rasa mereka mengabdi, mereka itu pahlawan bagi negara. Terima kasih negaranya apa kepada mereka? Puluhan tahun di daerah, mohon maaf ini saya agak baper Pak Menteri, karena Gorontalo itu adalah provinsi yang sekarang masih termasuk paling miskin di Indonesia. Bersama NTT punya Pak Andris, Papua, Maluku. Mereka inilah yang menjaga di sana, Pak. Kami kalau reses itu datang ke ujung-ujung sekolah itu, ke ujung-ujung hutan, di mana sekolah-sekolah darurat berdiri. Mereka mengajar di sana. Gitu. Ya, kami senang Pak Menteri ada ratusan ribu, 500.000 lebih yang akan di P3-kan Pak. Itu luar biasa Pak. Kami harus akui itu luar biasa. Tapi afirmasi untuk orang-orang ini perlu kita tambah Pak. Apakah orang yang ada di tempat-tempat terpencil itu ditambahkan dalam afirmasi? Apakah orang yang mengabdi sudah lama dan juga mengorbankan dirinya sendiri itu kita tambahkan dalam afirmasi? Hal-hal yang kualitatif, hal-hal yang tidak bisa dihitung hanya dengan sekedar angka-angka. Taruhlah di afirmasi ini. Dan afirmasinya jangan 15%, usia 15%, disabilitas 10%, guru honorer cuma 10%, tambahlah Pak. Masa 10% sih? Itu sama aja dengan kagak ngaruh kalau waktu kita sekolah di SMA. Dapat nilai 10, dapat nilai 9, dapat nilai 7, bagi kita sama aja. Yang penting lulus. Gitu. Tapi kalau cuma 10% Pak, ini nggak ngaruh Pak. Nggak lulus Pak. Ya dibikin 60, 70% daripada ini semua penilaian ini. Dan kalau perlu seperti Pak Profesor Zohar bilang, nggak perlu dites orang-orang seperti itu.
Terima kasih pimpinan. Ini hanyalah mengajak kita semua, Pak Menteri dan kawan-kawan untuk bisa ikut merasakan atau memberikan terima kasih kepada mereka. Kita satu menit lagi pimpinan, soal yang Pak Menteri bilang bahwa itu afirmasi itu dan segala macam harus dikoordinasikan dengan beberapa kementerian lain. Ini kan kita kan sama nih Kemendikbud dengan Komisi 10 untuk memperjuangkan ini, tapi harus dibicarakan dengan beberapa instansi lain, kan gitu Pak Menteri. Nah itu instansi yang mana dan Komisi 10 bertugas apa untuk menambah kekuatan untuk bernegosiasi dengan mereka. Supaya apa? Supaya visi Pak Menteri dan visi kita benar-benar terlaksana di lapangan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap Mas Elni. Ibu sekalian, kita lanjutkan ke fraksi Partai Nasdem. Mungkin Pak Ketua, apa boleh diizinkan P3 di awal karena saya harus Belum ada ya? Oke. Harus kebalik Pak. Nasdem virtual Pak Pimpinan. Kita kasih kesempatan yang hadir fisik dulu ya, Mbak ya. Baik Pimpinan. Oke. Ibu Eliza mau ngambil kesempatan? Iya. Oke. Karena saya harus ke balik Pak. Mangga. 5 menit untuk Ibu. Silakan. Maklumi karena P3-nya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah yang saya muliakan Pak Ketua, para Wakil Ketua, seluruh anggota Komisi 10, Mas Menteri, Bu Sekjen dan seluruh jajaran yang saya muliakan. Yang pertama kami menyetujui dari fraksi P3 menyetujui anggaran sebesar 72,994 triliun, tapi dengan beberapa catatan tentang tata kelola penganggaran. Ini benar-benar mempunyai nilai kemanfaatan bagi semua kemajuan percepatan untuk pendidikan. Dan kemudian kami juga ingin menanyakan sedikit ini, Kemendikbud sejak 2019 dan 2020 itu mengadakan asesmen nasional dan kami belum mendapatkan progresnya. Apakah berhasil atau memang posisinya apakah gagal begitu produk ini. Kemudian terkait dengan P3K, tentu apa yang telah dikeluhkan disampaikan, kami terutama dari Aceh dan beberapa wilayah lain di Indonesia ya. Jadi dalam seleksi P3K ini kami berharap benar-benar koordinasi ini berjalan baik. Karena beberapa waktu yang lalu kita undang juga untuk hadir di sini juga ditolak dengan waktu yang sangat terbatas, tiba-tiba gagal untuk melakukan pertemuan. Ini mengecewakan kita semua di DPR ini gitu. Karena memang kita yakin dan percaya bukan hanya ditentukan oleh Kemendikbud saja, tapi ada Kemenpan RB dan juga BKN gitu. Nah, maka koordinasi ini benar-benar harus dilaksanakan dengan baik dan kemudian juga rasio kecukupan ini antara guru dan murid. Jadi standarisasi yang tinggi diterapkan peserta ini benar-benar ada relaksasi afirmasi yang tulus begitu terhadap pengabdian yang memang terlalu lama. Dan apa yang kita serap kami terutama dari daerah-daerah ini sama halnya apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Bertahun-tahun mereka mengajar ya dengan ikhlas. Justru mereka punya harapan gitu. Tiba-tiba hilang kebahagiaan itu hanya waktu seketika dihadapi dengan kecemasan gitu. Karena memang kalau kita bisa melihat penyampaian informasi dari panitia seleksi ASN ini sangat tidak optimal sehingga munculnya kecemasan di antara guru karena memang mereka cemas sejak beberapa hari sebelum tes dimulai karena kurang optimal informasi yang disampaikan oleh Panselnas itu baik dari Kemendikbud dari BKN maupun dari Kemendikbud juga. Jadi untuk tes itu mundur ya membuat guru itu cemas. Ini waktunya juga nggak ada kepastian. Jadi mereka dituntut untuk tetap mengajar, harus mengajar, tapi ketidakpastian ini kan juga menjadi hal yang menjadi satu hal gitu. Dan laporan dari P2G itu di Aceh ya, ada ketidaksiapan itu dari Panselnas. Jadi semua ini sampai hari 1 Minha ini masih belum ada kejelasan. Nah ini Mas Menteri mungkin bisa dicek gitu ya, bukan hanya penyelenggaraannya saja gitu. Informasi-informasi harusnya sudah firm jauh-jauh hari, tidak berubah-ubah
di link websitenya. Dan kemudian ketidaksesuaian data calon peserta P3K Guru 2021 ini juga berdasarkan apa yang disampaikan. Jadi tiba-tiba data guru nonaktif muncul gitu sebagai calon peserta seleksi. Nah, ada juga guru honorer yang sudah berhenti mengajar sudah sejak 3 tahun, tapi namanya muncul sebagai calon peserta seleksi P3K. Nah, ini kan juga hal yang nggak jelas gitu ya kalau informasi yang kami sampaikan, yang kami terima gitu. Nah, kemudian juga mungkin nanti bisa dijelaskan Mas Menteri ya. Kalau tadi ada afirmasi yang diberikan. Nah, ini kan afirmasi ini harusnya ada jenjangnya, mungkin pengabdian sekian sampai sekian itu berbeda-beda, nggak bisa 15% misalnya semuanya dihitung rata. Padahal mereka pengabdiannya kan udah bertahun-tahun gitu ya. Jadi ini juga harus difikirkan. Jadi kalau mereka mengajar hanya dilihat dari sisi ilmunya, ini kan nggak cukup. Kesabaran mereka, kegigihan mereka, dan ini tidak bisa hanya diukur dengan hasil tes saja begitu. Jadi guru kuliah gitu ya, sertifikasinya harus diulang gitu, dan tidak ada korelasi antara ilmu yang dia dapatkan dengan apa yang harus dites gitu. Ini juga aneh gitu, kan tidak adil ya kalau memang harusnya afirmasi 15% bagi guru berusia di atas 35 tahun mengabdi, itu benar-benar harus ada, sementara mereka inginnya tanpa tes. Kalau yang saya pelajari bahwasanya harusnya yang sebentar lagi akan pensiun banyak sekali ya, harusnya mereka bisa diangkat saja gitu. Sebetulnya bisa saja kalau ada kebijakan political will yang baik untuk mereka yang mengajar sudah lebih di atas 35 tahun, itu nggak sanggup lagi. Tadi kalau dibilang Pak Nur aja ngikutin tes pusing, apalagi mereka gitu. Kami kan ini sedih gitu ya. Mereka mengabdi bayar 35.000, 150.000, dan itu bertahun-tahun. Daerah tsunami, daerah konflik. Saya datang langsung, gaji sebegitu saya tanya sama dinas, dia jabarkan, benar Bu, memang iya gitu. Jadi kondisi ini tuh harus juga ada afirmasi khusus untuk mereka. Jadi mudah-mudahan ya dari Kemendikbudristek, Kemenpan RB, BKN, ini benar-benar ada afirmasi tambahan, dan saya semangat dari yang disampaikan Pak Ketua tadi untuk tidak diumumkan dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eliza, terima kasih. Pas 5 menit dari fraksi P3. Selanjutnya saya persilahkan yang hadir fraksi PKB. Kami persilahkan Mas Davi. Baik, terima kasih pimpinan dan juga teman-teman dari Komisi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Jadinya perlu saya ingatkan kembali bahwa salah satu pilar dari semangat Pak Jokowi adalah membangun SDM unggul guna sebagai penopang akselerasi pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Tentunya SDM unggul itu diterjemahkan dengan program-program bagaimana mendorong kualitas dan peningkatan mutu dan juga pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, ini menjadi program yang dilakukan. Kemudian dijawab dengan penganggaran. Diberikanlah alokasi anggaran untuk pembiayaan 1 juta guru P3K. Artinya kan ini udah program udah ada, anggarannya udah ada. Dan kemudian juga perlu kita pahami bersama bahwa tahun depan kita juga akan menghadapi 85.000 guru yang akan pensiun. Nah, ini akan semakin membuat PR besar kita dalam memenuhi ketersediaan guru-guru untuk mengajar calon penerus-penerus bangsa ke depan. Dan kita lihat dalam realitas selama ini bahwa guru honorer ini sudah mengalah puluhan langkah, bukan 1 langkah, udah puluhan langkah.
Mereka harapannya awalnya itu pingin diangkat menjadi PNS, bukan P3K. Setiap tahun mereka berharap perjuangan mereka yang disampaikan oleh teman-teman tadi, jarak yang cukup jauh, pembiayaan gajinya yang cukup rendah, mereka itu tetap insya Allah istiqomah, integritas, loyalitasnya tetap. Saya harus tetap mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Akhirnya apa? Semangat itulah yang tidak pernah kendur, mereka tetap tahun berganti tahun. Mereka tetap berharap suatu saat ada penghargaan dari negara untuk atas pengabdian kami ini. Dan akhirnya mereka mengalah mau jadi P3K. Setelah mereka mengalah untuk menjadi P3K, sekarang mereka juga dihadapkan dengan ya proses yang cukup sulit untuk mereka bisa mendapatkan statusnya sebagai P3K. Kita lihat dari jumlah yang mendaftar ya masih sangat minim. Mereka bisa lulus. Artinya apa? Ada persoalan di sana yang tidak bisa menjawab keterbutuhan kita terhadap tenaga pengajar dan juga bagaimana kita menyelesaikan proses belajar mengajar di Indonesia. Bagaimana bicara mutu, bagaimana bicara pemerataan pendidikan, kalau pengajar saja kita itu masih, ya ibarat kata itu masih banyak kekosongan di sana-sini. Tadi disampaikan ada sekian ribu wilayah itu yang masih kosong. Nah ini harus kita carikan solusinya. Makanya saya sampaikan, kita haruslah menerjemahkan, jangan aturan, jadi harus bisa melihat aturan untuk masyarakat atau masyarakat untuk aturan, itu yang harus kita pertimbangkan. Jangan kita paksakan aturannya dipaksakan untuk masyarakat gitu. Jadi kalau ibarat hukum itu jangan dipaksakan hukum untuk manusia atau manusia untuk dihukum, itu harus jelas posisinya. Kita harus memulai dari mana gitu. Ini kan udah jelas, anggarannya udah ada, 1 juta guru. Nah, ini tinggal kita lihat untuk memenuhi kondisi situasi sekarang ini harus kita pahami. Dengan kondisi pandemi ini, sangat banyak mengganggu psikis dari guru-guru honorer ini. Saya pernah sampaikan bahwa guru honorer ini di saat di lapangan saya tanya, kenapa masih bertahan dengan gaji yang cukup rendah? Ini adalah pengabdian kami. Siapa yang akan mengajar anak-anak ini jika kami ini pun memilih jalur lain, nggak lagi ingin menjadi guru. Kita tahu bahwa di Lampung itu banyak sekali wilayah 3T itu ya gurunya sangat terbatas. Ternyata guru honorer pula gitu. Nah ini harus kita carikan solusinya. Jadinya mereka itu mencari solusi, wah yang penting saya digaji kecil nggak apa-apa. Mereka bertahan hidup apa? Naruh jualan kue-kue di kantin-kantinnya. Hari ini sekolah kita melaksanakan secara daring, otomatis mereka apa? Nggak bisa berjualan. Ditambah lagi dengan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan sebagainya, setiap tahun kan beban mereka akan semakin besar. Anak-anaknya semakin besar, pembiayaannya semakin berat. Ini menjadi permasalahan psikis mereka. Nah ini yang harus kita cari solusi. Jadi jangan memaksakan aturan untuk masyarakat. Tetapi masyarakat itu yang harus aturan itu yang harus menyesuaikan dengan harapan-harapan di masyarakat, itu yang harus kita cari solusinya. Jadi saya harapkan udahlah, jangan hanya cuman yang 35+, semua ini harusnya bisa lulus, tinggal kita cari aturannya yang tepat. 1 juta ini harus terpenuhi, gitu. Persoalan ini harus selesai, jangan sampai tahun ke depan ya kita buat aturan ya sudah tahun ini cuma lolos 200, tahun depan nanti lolosnya 100, nggak pernah selesai. Ini yang harus kita carikan solusinya, mudah-mudahan perjuangan dari para guru-guru kita ini bisa kita berikan apresiasi dengan anggaran yang udah ada dan juga tidak mempersulit mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin akan ditambah Pak Sekjen, member silakan. Jen.
Itu yang bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 dan para wakil pimpinan, seluruh anggota Komisi 10 yang berbahagia, Mas Menteri Nadiem dan seluruh jajaran. Sudah banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan saya di Komisi 10 terkait P3K ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahin. Keluhan-keluhan yang nyampe ke kita itu adalah memang para guru ini, Pak Menteri, itu lagi jadi siswa dan siswi lagi kayak yang mereka ajar. Jadi mereka bikin sinau bareng sebelum tes ini ya, sebelum ikut tes itu sinau bareng, kemudian ikut BIMTEK, mempelajari kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud dan sebagainya. Gitu. Tapi setelah mereka mengikuti tes ini, mereka bilang ternyata kok pertanyaan Kuber saja itu kalau ngasih bocoran, ini orang Jawa Timur bilangnya gitu Pak Menteri, itu persis kan. Para kiai itu ngasih tahu, kamu nanti kalau meninggal, pertanyaannya ada sekian, nanti kamu jawab ya, man robbuka gitu. Siapa Tuhanmu? Itu dikasih tahu sama kiai-kiai. Nah, tetapi kisi-kisi yang dipelajari dari Kemdiknas dan sebagainya itu nggak keluar di daftar ujian yang mereka alami. Nah ini kan agak aneh. Pertanyaan Kuber saja itu sesuai kok. Ini kok kisi-kisi yang kita pelajari dari Kemdiknas itu nggak sesuai dengan soalnya, nggak sesuai dengan apa yang kita BIMTEK dan sebagainya. Saya menyampaikan aspirasi Pak Menteri kan. Dan kita semua akan menghadapi pertanyaan Kuber, Pak Menteri. Nah, sebelum dapat pertanyaan Kuber, ini saya perlu kasih tahu. Agama saja ngajarin, bocorin pertanyaan Kuber. Dibocorin. Dengan presisi. Ya kan? Ini kisi-kisi dari kementerian untuk ujian ini, P3K itu, apa yang dipelajari dengan apa yang keluar itu pertanyaannya nggak sama sekali. Gimana? Inilah problem kita yang pertama. Saya berharap bahwa kayaknya sudah waktunya kita mengganti kredo bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. Sebab kalau masih pahlawan tanpa jasa seperti ini, sudah ngabdi puluhan tahun, belasan tahun, pengabdiannya itu kalah dengan sebuah ujian. Dan rata-rata mereka menyatakan ke kita, yang tidak mereka bisa, yang tidak bisa mereka kerjakan itu kompetensi teknis, Pak. Tapi soalan kompetensi tentang manajerial, tentang pendidikan, tentang manajemen dan sebagainya, mereka lolos. Mereka mengakui itu, tapi kompetensi teknis, mereka banyak jalan. Masa hanya gara-gara itu, kemudian mereka tidak bisa diangkat menjadi P3K. Oleh karena itu, sebagai leading sektor dari dunia pendidikan ini, saya mengajak, kalau nggak mau mengganti kredo pahlawan tanpa jasa, ayo Kementerian Pendidikan jadi pahlawan tanpa tanda jasa untuk para guru-guru, agar mereka bisa diangkat menjadi P3K. Jadi kita nggak bisa ngelempar kepada kementerian yang lain. Kenapa? Karena Komisi 10 ini leading sektornya dengan Kementerian Pendidikan. Jadilah imam pahlawan tanpa tanda jasa untuk para guru-guru honorer agar mereka diangkat menjadi guru P3K. Apa pintunya? Afirmasinya kita tinjau ulang. Seperti yang beberapa tadi disampaikan oleh teman-teman di komisi ini. Jadi bukan 15%, Pak Menteri. Tapi lama pengabdian bisa menjadi dasar. Yang usianya kira-kira tadi Pak Tan bilang berapa Pak Tan? 50. Di atas 50 tahun ya 100%. Jangan 15%. Yang usianya 40 tahun ke atas nanti berapa persen. Jadi tidak 15% ini saja. Dan saya berharap Mas Nadiem menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam pengangkatan 1 juta guru honorer itu melalui afirmasi ini ditinjau ulang. Mungkin itu tambahan dari saya, dan bersiap-siaplah pertanyaan Kuber nanti tidak ada urusan P3K.
Wallahu muwaffiq wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hasanuddin Wahid atas catatan pentingnya menyangkut soal seleksi ini dari fraksi PKB. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi yang hadir Partai Demokrat, Kang Dede. Kami persilahkan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Menteri, beserta Ibu Sekjen, salam kenal Bu Sekjen, saya Dede Yusuf Bu, baru ketemu sekarang, serta Bapak Ibu para Dirjen dan Eselon 1, pimpinan dan anggota Komisi 10. Luar biasa pagi hari ini kita mendengar sama-sama bahwa para wakil rakyat ini benar-benar memperhatikan rakyatnya, ya. Jadi saya justru tidak ingin mengulang lagi, Mas Menteri. Ada dua agenda. Agenda yang pertama tentunya adalah persetujuan anggaran. Kalau kami dari fraksi Demokrat setuju-setuju saja. Berapapun anggaran yang diberikan pemerintah untuk Kementerian Pendidikan harus kita serap dengan baik. Jadi artinya ini adalah satu hal penting karena kita telah terjadi learning loss. Nah, yang agenda kedua ini yang memang rasanya harus kita diskusikan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi Mas Kadafi, yang bahwa prioritas agenda Pak Jokowi adalah SDM unggul. Nah, kalau berbicara SDM unggul, tentu kita harus berbicara targetnya adalah guru. Karena jujur sajalah, kita ini yang hadir di sini, duduk di sini adalah produk dari guru honorer. Kita bisa duduk di sini jadi politisi, jadi pejabat, jadi apapun juga. Mungkin dulu pernah diajar oleh guru honorer yang usianya saat ini mungkin sudah 50, sudah 60. Dan mereka sudah mengajar lebih dari puluhan tahun. Produk dari guru honorer yang belum bersertifikasi, yang masih seperti itu, yang penghasilan masih 300.000, 500.000 saja, sudah bisa jadi pejabat-pejabat besar. Apalagi jika pendapatan dan kesejahteraan mereka meningkat. Maka 2045 kita pastikan murid-murid kita adalah murid-murid yang lebih hebat dari kita. Akan lebih hebat dari Nadiem Makarim dan sebagainya. Jadi konteksnya di sini adalah kembali, mana yang lebih dahulu? Kesejahteraan dulukah atau upgrading dulu? Kalau kita berbicara upgrading, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana makan saya? Pendapatan saya hanya 300.000, 500.000, belum pikiran laporan kerja, belum bikin lagi les-les dan sebagainya, tentu akan sulit. Jadi memang yang paling penting sekarang adalah kita pikirkan kesejahteraannya mereka dulu. Nah, salah satu upaya kita di sini Komisi 10 dengan pemerintah, dengan Mas Nadiem adalah melalui P3K, kesejahteraan mereka akan meningkat. Yang tadinya 300.000, mungkin ke depan setara dengan PNS. Betul ya Pak, Pak Dirjen GTK? Saya lupa. Pak Iwan. Lupa saya, Pak. Mohon izin Pak Iwan. Karena WA saya jarang dibalas sama Pak Iwan. Kalau sering dibalas pasti hafal. Jadi kembali lagi masalahnya adalah inilah momentum, sekali lagi inilah momentum kebijakan pemerintah bersama dengan Komisi 10 untuk memberikan kesempatan 1 juta P3K meningkatkan derajat kesejahteraan. Tapi ternyata memang benar, saya sendiri mewakili Jawa Barat sajalah. PGRI Jawa Barat berkirim surat kepada saya, beberapa dinas pendidikan kabupaten berkirim surat kepada saya tentang passing grade yang berat. Ya, saya belum membaca itu tadi ada pertanyaan soal sate atau tidak. Jadi akhirnya saya yang saat ini bergelar doktor saja, jadi pengen ikut tes ini. Kira-kira kita bisa nggak lolos? Tentu Mas Nadiem tidak akan tahu detailnya. Saya yakin itu. Tetapi dari keluhan yang banyak, alangkah baiknya, kembali saya langsung saja to the point, saya pikir kuasanya Mas Nadiem saat ini adanya di afirmasi. Kawan-kawan kita para guru-guru honorer ini takut nanti masuk pada level remed kedua, bersaing dengan yang serdik, yang 100%. Yang sudah bersertifikasi, yang 100% ini, dia datang mungkin isinya sambil merem saja, udah lolos 100%. Nah, sementara mereka yang mungkin sudah mengajar cukup lama, dia penuh ketakutan. Jadi menurut saya, langsung saja, berikan penghargaan negara, tepat kata Pak Johar,
Yang kedua adalah afirmasi jangan hanya untuk mereka yang serdik 100% lalu yang usia 35 tahun ke atas. Karena ada yang usia 35 tahun ke atas, ngajar baru 2 tahun. Baru masuk jadi guru. Jadi lama pengabdian. Saya mohon tolong Mas Nadiem, lama pengabdian ini dimasukkan. Kedua catatan penting adalah masalah linear. Dia guru SD tapi pendidikannya bukan guru SD. Dia pasti akan tumbang. Lalu kemudian sekolah-sekolah yang sekolah swasta atau sekolahnya tidak mengajukan, lalu dia nanti akan ditempatkan bukan di sekolahnya. Nah, ini juga catatan penting. Lalu yang paling penting adalah formasinya jangan segitu saja. Mohon formasinya bisa ditambah. Banyak guru seperti bahasa daerah yang mengeluhkan karena hanya masuk di formasi seni budaya. Jadi saya pikir Mas Nadiem, langsung saja fraksi Partai Demokrat meminta kepada Menteri Pendidikan untuk menambah slot afirmasi dengan melihat lama pengalaman mengajar. Itu dari kami, Pak Ketua. Terima kasih. Semoga hari ini Mas Nadiem diberikan sebuah berkah doa kita, rezekinya nambah, sehingga bisa menambahkan afirmasi buat guru-guru kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kang Dede dari fraksi Partai Demokrat. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke fraksi PKS. Pak Fikri, monggo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Komisi 10 dan Mas Menteri, beserta jajarannya yang saya hormati, langsung saja tentang yang kedua, 2022 pemenuhan kekurangan guru dipastikan bisa dicapai dengan mekanisme yang lebih adil menghargai pengabdian guru. Tidak ada lagi regulasi tumpang tindih, apalagi bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya seperti PP 57 2021 yang dijanjikan akan diubah dan dipresentasikan di Komisi 10, tapi sampai sekarang belum. Kemudian yang selanjutnya, desain optimalisasi sekolah inklusif dan pendampingan pembinaannya belum jelas. Apa jaminan 500 sekolah inklusi mendapat pembinaan aspirasi. Nah, begitu itu titipan dari Kapoksi, dan saya mengingatkan lagi, memang tadi keluhan semuanya ke semua anggota Komisi 10 soal jauh beda dengan tryout model pembelajaran, kemudian yang kedua yang tentang P3K ini. Narasi soal panjang, durasinya singkat. Nah, kemudian yang ini yang saya perlu mengingatkan bahwa saya kira passing grade dievaluasi mungkin penting. Tapi lebih penting lagi adalah mengevaluasi, mengoreksi afirmasi kepada honorer agar status honorer menjadi hilang sesuai dengan amanat PP 48 2005. Meskipun sebelum rapat ini dikasih informasi oleh pejabat lama bahwa 2012 katanya status honorer sudah tidak ada lagi, tapi faktanya kami masih diajak rapat-rapat dengan mitra kami itu sampai 2018 sampai ada 3 kali rapat gabungan juga. Rapat gabungan jadi yang mimpin bukan pimpinan Komisi 10, tapi pimpinan DPR. Ada dokumennya ada di sini bahwa 438.000 honorer itu mestinya diselesaikan. Jadi ini saya kira bukan hanya ini ada PR. Nah, yang bagian dari guru ada 157.000. Dosen ada 86.000. Yang lain adalah tenaga kesehatan, penyuluh, administrasi, dan lain-lain. Jadi ada 438.000. Ini kesepakatannya diselesaikan dengan 3 skema. Menjadi PNS, P3K, atau pegawai dengan gaji atau honor sesuai dengan UMP atau UMK. Nah ini amanat, jadi mestinya jadi nanti kasihan nanti kalau kemudian yang baru, yang fresh graduate nanti enggak dibentur-benturkan dengan yang tua dan sebagainya. Ini diselesaikan dulu bagaimana caranya menjadi PNS, menjadi P3K, atau menjadi pegawai dengan gaji atau honor sesuai dengan UMP atau UMK. Tidak ada lagi yang tidak ada di luar
3 itu nggak ada, opsinya hanya 3 aja. Jadi opsinya hanya 3 dan masih ada informasi bahwa sudah lulus tes P3K tapi belum dapat SK. Paling tidak yang nyampe ke Komisi 10 ada Kabupaten Pandeglang ada 494 orang yang sudah lulus P3K tetapi masih belum dapat SK. Nggak tahu problematika teknisnya seperti apa. Saya kira demikian dari kami catatan-catatannya, dan saya akhiri wabillahi hidayah wa taufik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kiai Fikri. Sudah lama beliau nih. Sudah lama beliau. Kalau enggak nanti lupa. Bapak Ibu sekalian dilanjutkan. Iya, catatan pentingnya Pak Fikri, Bu Sekjen. Kami juga kaget itu karena kita belum pernah mensepakati anggaran yang belum ada perbedaan dari pembahasan sebelumnya. Karena nanti mohon penjelasan terkait dengan pergeseran ini jadi penting supaya semua dokumen di Komisi 10 tidak tiba-tiba berbeda dengan apa yang kita jadikan agenda raker ini. Selanjutnya saya persilahkan dari Partai Amanat Nasional, Ibu Dekor. Kami silakan Bu. Ya, terima kasih pimpinan. Kami persilahkan Prof. Zainuddin Maliki terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, anggota yang hadir fisik maupun virtual, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama kami ingin menyampaikan merupakan sejarah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri, bisa melakukan rekrutmen P3K dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi yang banyak itu juga belum menyelesaikan seluruh tanggung jawab atau kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus guru honorer. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kepada Pak Menteri dan jajarannya agar menggunakan kesempatan rekrutmen P3K ini sebagai sebuah kesempatan yang sangat baik untuk membayar hutang pemerintah kepada para guru-guru honorer. Karena apa? Karena guru honorer itulah yang mengisi proses pelaksanaan pembelajaran di depan siswa-siswa kita itu bisa berjalan dengan baik, karena kita tahu pemerintah masih kekurangan lebih dari 1 juta guru, dan itu pun belum termasuk yang pensiun. Mereka lah yang mengisi. Dan sudah bertahun-tahun mengabdi. Sudah banyak disampaikan tadi bagaimana pengabdian mereka. Saya kira sudah cukup digambarkan oleh pembicara atau teman-teman dari fraksi yang lain mengenai perjuangan mereka. Nah, saat ini pun saya tahu bahwa mereka mengikuti rapat kerja hari ini. Saya memantau karena ini terbuka, live streaming di Facebook. Rapat kita ini beberapa menit yang lalu sudah diikuti oleh lebih dari 1.600 dan sudah disebarkan, di-share lebih dari 300, itu baru yang di Facebook. Belum yang di YouTube, itu lebih 2.600 sudah saya lihat itu. Beberapa hari yang lalu, beberapa guru honorer bertanya kepada saya, apa perlu saya ke Jakarta untuk mengikuti RDP ini? Gitu. Saya bilang nggak usah lah. Gitu.
Nanti kami aja yang mewakili menyampaikan kepada Pak Menteri, perlunya mereka yang telah berjasa itu diperhatikan. Afirmasinya diberikan. Dan saya kira kita punya kesempatan untuk memperbaiki afirmasi itu. Nah, sekarang ini mereka merasa dibebani satu tambahan pikiran karena passing grade itu dimaksudkan, mengapa harus tinggi? Karena dimaksudkan untuk melindungi siswa. Karena dimaksudkan untuk mendapatkan guru yang baik gitu. Tapi saya kira ini juga debatable karena tesnya cuma tes kognitif, Pak Dirjen, Pak Menteri. Sedangkan kognitif kan belum bisa menggambarkan seluruh kepribadian seorang guru. Ada guru yang kaya teori pedagogis, tapi miskin pengalaman. Ada guru yang kaya pengalaman, miskin teori pedagogi, sehingga ketika kemudian harus menjawab tes-tes objektif, mereka tidak bisa. Tapi mereka kaya pengalaman. Saya kira ini harus bisa menjadikan dasar pertimbangan kita untuk memberikan afirmasi kepada guru-guru kita, baik yang usia 35 ke atas, maupun yang belum 35 tapi pengabdiannya sudah puluhan tahun. Saya kira itu yang kami harapkan. Sekali lagi, gunakanlah kesempatan mengangkat P3K ini untuk membayar hutang kepada guru-guru honorer kita yang telah memberikan pengabdian mereka untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Insya Allah kalau afirmasi diberikan oleh Mas Menteri, Pak Dirjen, Bapak bisa mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Dan pahalanya pasti untuk Pak Menteri dan juga Pak Dirjen serta jajaran yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Zainuddin. Silakan lanjut. Mohon izin pimpinan Johar. Ada 6 orang utusan dari Langkat ingin menyaksikan. Silakan berdiri dari Langkat. Luar biasa pertemuan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Boleh lanjut? Terima kasih. Dengan semangat mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan, saya ingin menyampaikan yang pertama. Kami mendengarkan dengan baik dan sangat teliti dalam saudaraku Menteri menyampaikan tadi pemaparan tentang guru P3K. Dan kami juga mendukung bahwa Kemendikbudristek harus mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa di Indonesia. Kami sangat memahami itu. Dan juga saudaraku Mas Menteri juga mau menyampaikan bahwa 1 juta guru P3K itu didapat karena ada janji saudaraku Mas Menteri untuk menjaga kualitas dari guru-guru tersebut yang akan diloloskan dalam seleksi P3K. Kami juga sangat memahami. Tetapi juga perlu juga dipahami bahwa kalau ada guru-guru, bukan kalau ada, banyak sekali guru-guru yang mengalami kekurangan dalam hal pendidikan, dalam hal keterampilan, itu juga adalah sumbangan dari pemerintah kita yang tidak melakukan pendidikan dengan sangat baik kepada para guru-guru tersebut. Apakah coba ditanyakan, apakah sering dilakukan pendidikan bagi guru-guru kita secara berkesinambungan, kemudian mendapatkan pelatihan dengan baik, kemudian mendapatkan sarana prasarana dengan baik juga tidak. Saya bisa sampaikanlah, saya ini mewakili Bengkulu saja, bahwa di Bengkulu, di Kabupaten Kaur, ada 1 sekolah, 1 atap, di mana ada SD, SMP, tidak pernah mendapatkan laptop, terus kemudian guru honornya ada 4, dan guru PNS-nya 1. Mereka harus melakukan pengajaran di situ. Nah ini yang 4 ini kemudian melakukan ikutan ini P3K, Bu Dewi kita nih ikutan. Saya nurut kata Pak Dirjen bahwa harus pada latihan, bikin grup, ikut
bimbingan tes sudah, ikut pelatihan sudah. Walaupun susah payah itu, kalau mau pergi ikut pelatihan itu nyebrang dulu jembatan. Dan itu banyak kejadian. Nah, karena itu Saudaraku Menteri, dalam hal ini tadi disampaikan, ubahlah air mata kesedihan menjadi kebahagiaan, dan menyambung dari Saudaraku Kadafi katakan, terima aja semuanya, kemudian lakukan upgrade. Lakukanlah pendidikan yang sangat baik kepada guru-guru honor itu. Kalau Mas Menteri yang melakukan ini saya rasa bisa, karena Mas Menteri orangnya visioner, maju ke depan dan paham cara melakukannya. Nah, karena itu menjawab dari keinginan para guru-guru honor, pertimbangkanlah hal ini, karena tadi passing grade-nya susah, soalnya susah, pokoknya susah-susah semua. Ya saya nggak ngerti lah, kalau Saudaraku Menteri kan emang orangnya pintar, jadi kalau ngelihat soal itu, ini sih gampang. Pertimbangkan itu dan mudah-mudahan ada jalan keluar. Saya rasa Mas Menteri sangat bisa mencarikan jalan keluar dan kemudian menjawab kekurangan dari guru-guru kita, kekurangan jumlah guru. Dan saya juga ingat bahwa program ini dilakukan karena adanya kekurangan guru di Indonesia, menjawab kekurangan guru kita. Dan yang kedua adalah soal anggaran. Tentu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, fraksi Partai Amanat Nasional menerima penyesuaian RKAKL Kemendikbudristek tahun 2022 sesuai pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, lebih cepat ini Bu. 3 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya persilahkan dari sudah ya. Tinggal yang virtual dari fraksi Partai Nasdem, Mbak Rate. Izin Ibu Ketua. Lestari. Ya, saya mewakili fraksi Nasdem Ketua. Kami persilahkan Mbak. Ya, terima kasih banyak pimpinan dan seluruh anggota serta Mendikbudristek dan seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu apresiasi kepada jajaran Kemendikbudristek yang tadi sudah menyampaikan sudah banyak hal yang sudah dikerjakan. Tadi kawan-kawan juga sudah banyak menyampaikan masukan. Mungkin ini ada beberapa pengulangan, tapi izinkan saya atas nama fraksi Nasdem memberikan beberapa catatan. Menegaskan kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Yang pertama mengenai kebijakan afirmasi. Tadi beberapa kawan juga sudah menyatakan. Nah, keluhan yang kami dapatkan sama seperti kawan-kawan lain dari para rekan-rekan guru di Dapil. Bagaimana mereka menginginkan bukan hanya dari sisi usia dan beberapa hal lain lagi, tetapi juga masa kerja menjadi perhitungan. Dan kami merasa bahwa ini adalah satu permintaan atau satu pemikiran yang mungkin bisa dipertimbangkan dan rasanya tadi Mas Elino juga sudah menjelaskan bagaimana para guru sudah sekian lama berada di lapangan ya, tapi tiba-tiba berhadapan dengan situasi hanya karena satu dan lain hal, masa pengabdian mereka sama sekali tidak mendapatkan apresiasi. Itu yang pertama. Catatan lain menambahkan dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan adalah ini sebetulnya catatan yang berkali-kali disampaikan juga oleh fraksi Partai Nasdem pada rapat-rapat sebelumnya. Perlunya sinkronisasi tata kelola dalam PPPK menjadi perhatian. Jadi ini bukan hanya masalah alokasi dan seleksi saja, tetapi karena saat ini sedang dilakukan seleksi, bagaimana kemudian pengusulan formasinya ini harus berdasarkan betul-betul diperhatikan rasio antara jumlah murid dan guru. Tujuannya tentu agar pemerataan dan distribusi guru ini terjadi dan merata. Data sebaran yang kemudian kita lihat ya, sebaiknya mengikuti situasi atau data yang ada. Jadi kita paham sekali di satu tempat ada penumpukan, tapi di tempat lain kekurangan. Nah, afirmasi bukan hanya terhadap masa bakti juga, tetapi mungkin bisa juga tadi Bu
dari beberapa masukan juga menyatakan bahwa barangkali ada kriteria-kriteria khusus yang secara khusus bisa diperhatikan, seperti misalnya hal-hal yang terjadi Aceh, daerah pasca konflik dan pasca bencana misalnya, juga harus barangkali ada hal-hal atau kriteria-kriteria khusus yang menjadi pertimbangan. Nah, khusus untuk tes-tes berikutnya, kami menyarankan agar dalam tes-tes yang berikutnya juga ada semacam katakanlah keharusan ya, kita meminta para guru untuk siap didistribusikan atau ditempatkan khususnya di daerah-daerah yang memang masih memiliki guru. Tadi kita berhadapan dengan satu situasi di satu tempat karena satu dan kondisi satu dan lain hal yang lolos jauh lebih banyak dibanding di daerah lain. Otomatis di daerah tersebut akan mengalami kekurangan guru. Nah, bagaimana kemudian jumlah yang para guru yang lulus ini bisa mungkin ada semacam kewajiban juga ya mengisi wilayah-wilayah yang ada kekurangan guru. Saya tidak tahu bagaimana mekanismenya, tapi mungkin nanti bisa dipikirkan. Tapi bottom line-nya adalah penyebaran dan pemerataan. Nah, saya kira ini adalah beberapa catatan-catatan. Kita melihat bahwa sebetulnya sekarang ini momentum yang sangat baik ya untuk kita mengatur ulang ya berdasarkan peta wilayah dan sebaran. Dan ini juga kesempatan yang sangat baik untuk bukan hanya meningkatkan jumlah guru secara kuantitatif juga secara kualitatif. Dan yang perlu juga terakhir ini Pak Ketua mungkin perlu ditegaskan juga kepada atau dipikirkan. Banyak sekali pemikiran bahwa kalau mereka lulus itu mereka otomatis ditempatkan di daerah di mana mereka mengabdi. Nah, mungkin perlu ada terobosan bagaimana kesempatan ini digunakan juga kepada guru-guru yang lulus untuk mengisi tempat-tempat yang kosong dan sehingga nanti tujuan penyebaran dan pemerataan ini bisa tercapai. Saya kira itu saja catatan dari fraksi Nasdem. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan saya kembalikan pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Reri mewakili dari fraksi Partai Nasdem. Bapak Ibu sekalian, Mas Menteri, dan seluruh pejabat Kemendikbudristek yang saya banggakan. Sebelum kita kembalikan kepada Mas Menteri untuk memberikan jawaban dan respon, saya ingin menyampaikan beberapa yang meng-highlight apa yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, kita minta ada penundaan pengumuman sebagai jalan tengah kita untuk apa yang menjadi masukan dari teman-teman terkait dengan dinamika yang terjadi dalam seleksi tahap pertama P3K ini dimasukkan dulu dan lalu baru diumumkan. Apa yang harus dimasukkan dan dilakukan perbaikan itu yang pertama kita minta afirmasi dinaikkan baik dari segi umur, dari segi pengabdian, dan seterusnya, bahkan ada opsi bagi yang 50 tahun ke atas bisa langsung diloloskan. Yang kedua, dalam rangka yang sifatnya teknis, kita minta evaluasi terkait dengan muatan kompetensi teknis yang selama ini betul-betul memang menjadi materi baru bagi guru-guru kita untuk dilakukan penyesuaian. Untuk kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara kelihatannya sudah memenuhi apa yang menjadi kompetensi teman-teman guru-guru honorer kita. Catatan saya yang ingin saya tekankan kembali memang terkait dengan transisi kebijakan. Kita tahu dan kita memahami betul target apa yang diinginkan oleh Kemendikbud, ingin mendapat guru yang berkualitas, yang kompeten, ingin siswa yang baik karena dapat guru yang baik. Saya kira tapi di mata kami perlu ada transisi kebijakan, jadi
di mana dalam masa transisi kebijakan ini semangatnya adalah guru ada keluarga besar kita hari ini yang sudah mengambil peran pengabdian yang luar biasa. Peran negara yang tidak bisa dilaksanakan hari ini, peran itu diambil berpuluh-puluh tahun oleh guru-guru kita. Peran pengabdian yang tadinya semestinya menjadi peran negara yang diambil oleh guru-guru kita ini perlu mendapatkan penghargaan dan pemuliaan kita semuanya, dan itu semuanya membutuhkan transisi kebijakan. Yang terakhir, kami ingin kita semuanya tidak dalam mencoba menghadap-hadapkan antara entitas guru dengan siswa, karena dua-duanya adalah entitas yang sama di mata saya. Karena itu semangat untuk menghadap-hadapkan guru dan siswa, saya secara pribadi tidak setuju ini. Selalu saja membandingkan output siswa adalah yang terbaik dan dibutuhkan guru yang terbaik dan seterusnya, itu saya kira tidak produktif bagi dunia pendidikan kita. Karena dua-duanya harus kita hargai pada tempatnya masing-masing. Demikian Mas Menteri, beberapa catatan penting dari teman-teman Komisi 10, dan kami berharap Kemendikbud kembali membuka dokumen hasil rekomendasi Panja terkait dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Di dalam rekomendasi hasil Panja itu cukup jelas sikap Komisi 10 menyangkut seleksi P3K, terutama pada tahap yang pertama ini. Di situ cukup jelas komitmen kami di Komisi 10 untuk afirmasi ini bisa dimaksimalkan, dan beberapa catatan lain. Demikian Mas Menteri, selanjutnya kami persilahkan. Sebelum kami persilahkan Mas Menteri, kita perpanjang, karena waktunya tadi jam 12, ini kurang 5 menit. Kita perpanjang sampai jam 12.30. Hampir semua mengenai topik P3K sepertinya sama ya, cuman mungkin aspirasinya agak variatif. Dari ada yang mau meminta afirmasi dari sisi umur, daerah, jenjang waktu, pengabdian, bahkan sampai se-ekstrim semuanya lulusin aja. Nah itu yang kita akan kaji ya. Tapi kenyataannya sekarang tidak mungkin kita tidak ada tes seleksi, dan tidak mungkin kita tidak akan ada suatu minimum passing grade. Jadi itu benar-benar satu-satunya alasan kita bisa sejauh ini adalah karena ada passing grade. Itu persetujuan. Jadi mohon maaf, tapi itu adalah satu negosiasi yang memang bagian daripada alasan kenapa kita bisa mendapatkan ini. Angka 1 juta itu Bapak Ibu adalah angka kapasitas daripada anggaran. Itu adalah angka kapasitas. Target kita sebenarnya bukan 1 juta. Target kita adalah sebanyak mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan minimum menjadi guru yang layak. Saya ingin sedikit cerita. Saya menyuruh tim saya untuk memprioritaskan program guru honorer ini pada tahun 2020 di pertengahan. Itulah saat kita mulai gencar untuk memprioritaskan ini. Dan kami melakukan itu bukan karena ada tekanan politik. Kami melakukan itu karena pada saat itulah kami mulai keliling-keliling ke daerah. Dan pada saat itulah kita mulai menyadari bahwa guru-guru, salah satu guru-guru terhebat yang saya ketemui, yang saya duduki adalah guru-guru honorer di berbagai macam daerah. Kemarin saya baru di tengah hutan di Jambi dengan 6 guru yang setiap hari itu harus jalan ke hutan karena matic motornya nggak jalan, jadi mereka harus jalan 45 kilo. Kadang-kadang anaknya ada di situ, kadang-kadang tidak di Jambi, mengajar anak-anak rimba. Mereka itu semuanya, 6 dari guru yang saya bicarakan adalah guru honorer dengan pengabdian yang luar biasa. Jadi saya ingin sedikit curhat kepada Komisi 10 bahwa alasan kenapa ini penting untuk Kemendikbudristek adalah kita menyadari ada mutiara-mutiara
di dalam guru-guru honorer kita yang sekarang tidak menerima layak, yang sangat layak mendapatkan upah yang setara dengan PNS. Bahkan banyak dari guru-guru honorer kita yang ternyata menjadi guru penggerak, bahkan menjadi calon pemimpin. Jadi, kita mendorong ini untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kelayakan itu dua-duanya terpenuhi. Jadi kami menjadikan ini prioritas utama pada saat itu. Guru-guru honorer yang saya ketemui di daerah banyak yang luar biasa, sangat luar biasa. Mengharukan saya, memotivasi saya, dan pengabdian mereka nggak semuanya, memang benar, nggak semuanya bisa diukur dengan tes. Itu saya sangat setuju, nggak semuanya bisa diukur. Tapi kita punya keterbatasan terhadap instrumen yang bisa kita pilih pada saat ini, agar mereka juga kita bisa mengejar kesejahteraan mereka. Jadinya, untuk itu sekali lagi, saya ingin memperjelaskan dua hal. Pertama, Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi 10, di mana kita harus perjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok tertentu di guru honorer. Jadi itu akan kami coba. Walaupun itu bukan, terima kasih. Walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, tapi kami akan perjuangkan Bapak Ibu. Itu janji saya. Ya. Untuk yang kedua adalah, tapi beberapa hal yang harus diklarifikasi. Satu adalah mengenai tes. Kita juga, saya cukup kaget waktu mendengar bahwa banyak sekali guru honorer bilang tes tryout-nya tidak sama. Saya nggak tahu mungkin pengalaman dari mana bocoran itu biasa diberikan, tapi waktu saya melihat, saya berbicara sama Mas Iwan, kenapa berbeda? Oh, maksudnya yang berbeda itu bukan, waktu saya ngomong, mereka mengira akan diberikan jawabannya. Jadi pertanyaan yang sama. Nah, itu yang mohon anggota Komisi 10 bisa membantu sosialisasi bahwa ini adalah tes serius, bukan tes yang akan kita berikan jawabannya. Yang tryout-tryoutnya itu adalah tes untuk formatnya seperti itu. Ya jelas pertanyaannya akan berbeda. Atau enggak itu akan sama kayak dulu di UN ada keluar-keluar bocoran gelap, ujian sama aja. Itu bukannya kita tidak akan mengakses kemampuan. Jadi mohon maaf, tapi mohon dibantu sama Komisi 10 klarifikasi bahwa tesnya itu yang diberikan tryout adalah kisi-kisi. Seperti ini loh contohnya gitu. Lalu jelas akan ada pertanyaan yang berbeda. Kalau pertanyaan yang sama ya itu bukan namanya evaluasi. Nah, itu mohon diperkenalkan. Bukan topiknya, bukan kompetensinya berbeda, enggak, tapi pertanyaannya harus berbeda. Tapi kita latihan soal dan lain-lain akan kita kembangkan. Belum sempurna pelatihan kita. Udah jelas belum sempurna. Nah, ini pertama kali kita melakukan seperti ini dan terus kita akan menyempurnakan proses dan logistik dan lain-lain di setiap tahap gitu. Mungkin Mas Iwan ingin sedikit mengekspansi dari prosesnya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Menteri. Mungkin merespon tadi ada beberapa tanggapan atau pertanyaan terkait dengan pelaksanaan tes. Ada satu konteks yang mungkin bisa saya share juga. Ketika kita persiapan dan akhirnya melaksanakan itu suasananya kan COVID sangat luar biasa. Itu PPKM sampai Jawa Bali waktu itu level 4. Nah, karena itu dan Satgas kemudian meminta pelaksanaan ini harus ada tes antigen atau PCR. Dan awalnya itu adalah biaya mandiri. Nah, kita mengupayakan, kita melakukan lobby-lobby pada Satgas, dan alhamdulillah dapat bantuan. Kementerian Kesehatan bersedia untuk membantu Kementerian Dalam Negeri, sehingga memaksimalkan pelaksanaan itu bisa difasilitasi oleh Dinkes-Dinkes dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dan itu yang kemudian menjadi bagian yang ketika untuk pelaksanaannya di daerah itu, karena ini kondisinya itu udah di akhir bulan Agustus waktu itu, ada persyaratan itu. Nah, itu yang kemudian kami coba untuk perjuangkan sehingga semaksimal mungkin guru-guru honorer yang ikut itu bisa difasilitasi tes antigennya. Dan pengaturannya pun juga dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang tadinya kita tidak, logistik tidak memikirkan sampai ke sana. Dan itu kami berhasil untuk itu. Kedua, ini juga terkait usulan tadi dari Komisi 10 bahwa kami hari ini sudah dalam proses pengiriman surat kepada Panselnas
untuk memohon pengunduran pengumuman hasil seleksi tahap 1. Jadi kita mendengar berbagai aspirasi seperti yang Mas Menteri sampaikan, kita akan perjuangkan di Panselnas, dan kita akan meminta supaya pengunduran hasil pengumuman hasil sehingga bisa untuk memaksimalkan pembahasan untuk finalisasi dari hasil tersebut. Itu saja Mas Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Mas Iwan. Berarti jawaban dari Komisi 10, dari pertanyaan dari Komisi 10 mengenai mohon agar bisa menunda, itu sudah kami laksanakan perizinan untuk penundaan tersebut kepada Pansel. Ya, kita tunggu jawabannya. Gitu. Dan diskusinya saya dan Mas Iwan intensif dengan Pansel ini untuk melihat apakah ada jalan tengah yang bisa kita tempuh. Gitu. Jadi esensinya itu sekarang prinsip dasar dan posisi Kemendikbudristek, ya. Kita nggak seperti yang Bapak Ibu Komisi 10 tahu, kita nggak pernah janji-janji buta di Kemendikbudristek. Kita lebih senang under promise tapi over deliver, ya. Jadi kita jangan janji-janji, tapi kalau misalnya mendapatkan suatu hal yang lebih baik, itu insya Allah kita bisa mengakomodasi baik aspirasinya guru-guru honorer dan juga para akademisi dan pakar-pakar pendidikan yang ingin menjaga integrasi tes kita. Sebagai tambahan informasi, materi tes kita, tes seleksi itu adalah dari guru untuk guru. Yang buat itu guru, ya, yang menentukan juga passing grade-nya, yang menentukan format pertanyaannya adalah guru. Dan tentunya juga didukung dengan dosen dan praktisi dan ahli-ahli psikometrika, tapi terutama guru. Itu. Jadinya itu benar-benar tes yang mengukur pengetahuan minimal, bukan mengukur di luar itu, sebenarnya pengetahuan minimal. Jadi sekedar tambahan saja. Saya rasa sekian, mohon doa restunya dari Komisi 10 agar perjuangan kita terjawab. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Terima kasih Mas Menteri. Mas El Nino ini. Nah, enggak, mungkin karena saya wartawan, Pak. Iya. Jadi habis ngopi dia. Jadi saya mengusulkan untuk jangan-jangan kita maksimal mungkin jangan besar. Betul. Nah, tetapi kita juga tidak ingin angka yang ada ini dianggap angka yang ada sekarang nih, yang di paparan ini dianggap maksimal, sehingga yang dimaksudkan kita memaksimalkan ya ini. Jadi kalau boleh usul saya itu di apa namanya yang ditaruh angkanya cuma minimalnya aja, maksimalnya berapa terserah ke ini, tapi minimalnya aja Pak ditaruh. Jangan 30 sampai 50. Kalau mau 30 ya 30 aja minimalnya. Ke atasnya berapa silakan. Gitu. Terima kasih pimpinan. Kalau boleh karena waktu dan seterusnya, kita sepakati nggak pakai angka tadi udah kita ketok. Pokoknya kita Dia. Bu Lydia. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Memang ketika kemudian kita menyerahkan, ini kita husnuzon ya, husnuzon bahwa akan diberikan angka itu. Berapa yang kita perlu, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan semacam jaminan. Makanya tadi Bang El Nino sampaikan ada nilai minimal gitu. Sehingga kalaupun mau berapa juga ada nilai minimalnya. Kalau ada nilai minimal itu akan lebih berangkatnya itu akan lebih jelas, ada pijakannya. Itu yang paling penting. Kedua, sebetulnya secara ketentuan undang-undangannya rapat ini kan mengikat, rapat kerja ini mengikat hasilnya bagi yang hadir di sini. Tapi kenyataannya ikatannya itu ternyata suka longgar gitu. Makanya kenapa kemudian kita memerlukan ada penegasan-penegasan itu karena seperti itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Lydia. Saya setuju sebenarnya semangatnya kita kasih angka. Terkecuali gini Mas Nino,
asesmennya kira-kira sudah ketemu nggak angkanya itu berapa? Yang angka minimal tadi Mas Elnino. Ya, angka minimal gini Pak Ketua, kita ini kan pejabat politik tidak mengerti teknis dan perhitungan di sana, ya. Jadi angkanya disediakan oleh kementerian, kita tinggal oke enggak, gitu loh. Itu susah itu soal minimalnya gitu. Jadi enggak gitu kan. Nah sekarang kita sepakat ingin menambah itu kan gitu. Ya angkanya berapa? Coba kita minta kementerian untuk mengusulkan angka minimalnya, lalu kita oke atau tidak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada opini dari pihak pemerintah, Mas Iwan Sarir. Ya, terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan ini kan sebenarnya lebih dari teknis di Panselnas ya Pak, yang nanti dan ketentuan itu datangnya nanti dari Kemenpan RB yang terkait aturannya itu. Jadi kami pada prinsipnya kami sangat sepakat, tapi dalam konteks perhitungan dan diskusi lebih lanjut itu harus dilakukan melalui mekanisme Panselnas Pak. Itu aja. Makasih Pak Ketua. Oke, terima kasih Mas Iwan. Pihak pemerintah merasa agak perlu waktu memang untuk ini. Karena itu kita rumuskan dalam keputusan politik ini bahwa kita minta maksimal memperjuangkan penambahan nilai afirmasi dari A, usia, antara lain daerah 3T, daerah pasca bencana, dan daerah konflik. Pak Ketua, nambah Pak Ketua. Silakan. Pak Iwan, izin Mas Menteri, saya bertanya ke Pak Iwan mengenai formasi. Ada beberapa formasi yang tidak muncul, apakah masih mungkin slot formasi itu Pak ditambahkan? Terima kasih Pak Dede. Yang formasi yang yang kosong tadi itu kemungkinannya adalah pertama guru yang ada di sekolah tersebut itu tidak ada guru atau gurunya tidak linear, tidak memenuhi kualifikasi, kemudian formasinya tidak bisa diisi oleh guru dari yang lain. Karena fokus di tahap 1 ini kan lebih kepada guru di sekolah itu. Yang ini baru nanti di tahap kedua dari sekolah lain itu mulai secara umum bisa melakukannya. Jadi dia bisa diisi formasinya oleh guru dari daerah lain. Nah, daerah-daerah yang terpencil itu juga salah satu hambatannya, karena ketika dia melamar ke, walaupun masih satu kabupaten, itu kan daerahnya bisa beda pulau gitu, Pak Dede. Jadi sehingga itu mungkin yang menyebabkan formasi itu belum bisa maksimal. Namun di tahap kedua, mekanisme ini akan didorong, dan tahap 3 itu malah bisa antar dari kabupaten. Jadi sehingga akhirnya formasi ini bisa maksimal. Baik. Pak Ketua izin, ini karena masalah formasi menjadi isu juga. Bolehkah ditambahkan di poin manapun silahkan. Adapun untuk formasi yang belum termasuk di dalam gelombang pertama akan diuji pada tes gelombang berikutnya. Akan kira-kira begitu. Itu untuk menenangkan juga kawan-kawan yang saat ini merasa formasinya dia tidak ada di dalam tes ini. Jadi itu tambahan khusus saja, silahkan nanti ditambahkan. Karena kalimat dari Pak Iwan ini menjadi penting bagi mereka yang saat ini mendaftar ketika nggak ada formasi, paksa ikut yang lain, padahal bukan dia. Nah mudah-mudahan tadi komitmen Pak Iwan untuk formasi yang belum ada saat ini akan dihadirkan dalam gelombang berikutnya. Betul gitu nggak Pak? Ya, formasinya guru tersebut bisa memilih formasi di sekolah lain di tahap berikutnya, atau formasi di sekolah itu bisa dipilih. Mungkin kalimatnya lebih di Kemendikbudristek untuk memaksimalkan formasi di tahap berikutnya.
Apakah cukup seperti itu? Ini yang tahun ini kan Pak Dede yang dimaksud di kalimat. Ya, tahap ini kan? Iya, bukan Tahap tahun ini depan. kan berarti kan Oktober dan Berarti, ya. Desember. Ya, berarti memaksimalkan kesempatan kepada para pelamar atau kepada para guru honorer. Betul. Kepada pelamar yang belum apa nih? Jadi kalau itu daerah yang belum mengusulkan tuh untuk tahun depan itu Pak Dede. Oh, kan ada yang masih belum mengusulkan tahun ini. Jadi bukan daerah ya? Ya makanya saya klarifikasi dulu. Iya, kalau ini kan maksudnya yang tahun ini kan. Yang tahun ini. Berarti itu daerah yang belum mengusulkan itu dihapus saja. Kesempatan pemilihan formasi. Memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi. Memaksimalkan kesempatan misi gitu kan Pak Dede. Kepada pelamar guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap selanjutnya di tahun ini. Di tahun ini. Di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 di tahun ini. Tahap 2 dan tahap 3 ya. Di tahun 2012. Ya, gitu ya. Betul, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Kang Dede, Pak Iwan. Bapak Ibu, ada yang ingin lagi? Oh, satu lagi itu Pak Ketua, mohon maaf, Ya. yang tes kesehatan tadi, tes PCR itu nomor berapa ya Pak? Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Itu skema tes bantuannya itu kalau dari Kementerian Kesehatan itu tes antigen Pak. Sesuai dengan Satgas juga, itu bisa antigen. Bantuan tes antigen atau swab antigen. Tambahan informasi Pak, di daerah itu PCR susah Pak. Jadi lebih tersedia antigen. Ya, karena juga ini wilayahnya kabupaten kota, kalau PCR itu biasanya di provinsi. Oke, makasih Pak Iwan. Pimpinan. Ibu Sestir. Pimpinan, saya masih mau nambahin yang nomor 4, pimpinan itu nanti redaksionalnya bisa dibantu. Artinya dalam konteks afirmasi, kita berharap nanti mereka yang mendapatkan afirmasi mungkin dengan nilai yang jauh lebih baik dari yang sudah ditetapkan, jangan sampai mendorong mereka yang sudah ditetapkan malah keluar pimpinan. Ya. Ya. Jadi wordingnya pasti. Nanti kalau kita terinspirasi lagi komplain, repot juga kita ini. Oke, terima kasih. Oke. Bapak Ibu cukup terkait dengan isu ini? Perkembangan selesai 1 juta cukup? Pimpinan, bentar. Jadi problem yang nomor 3 itu, belum yang sampai sekarang, Mas Menteri, ini yang pemahaman daerah ini kan berbeda-beda. Karena melalui transfer kemudian masuk ke APBD, ini kemudian mereka dikoreksi dengan refocusing untuk urusan COVID-19, maka ini seringkali ini menurut saya harus dikelirkan betul nih. Topik beda Pak. Yang nomor 3 itu bukan masalah Pemda mengajukan formasi. Topik 3 itu nggak ada pelamar untuk formasi yang udah kebuka. Yang 179.000 itu maksudnya yang pertanyaan Kang Dede. Bukan itu ya? Oke. Tadi Mas Pur, saya tambahkan untuk menjelaskan terkait dengan formasi tambahan itu memang tidak ada di tahun ini. Jadi asumsinya baru tahun 2022 yang pengajuan dari pihak Pemda itu. Jadi poin ketiga yang dimintakan oleh Kang Dede tadi lebih kepada memberi kesempatan kepada peserta didik, peserta pelamar untuk yang formasi yang masih kosong. Ada di halaman 7 Pak itu angka-angkanya. Bapak Ibu cukup? Setuju? Oke, terima kasih. B. Penyesuaian RKKL dan RKP tahun anggaran 2022 sesuai Banggar DPR RI. Poin 1. Berdasarkan pasal 98 ayat 2 huruf C
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan surat Ketua Banggar DPR RI nomor AG garing 12436 garing DPR RI garing 9 Romawi 2021 tertanggal 16 September 2021, Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu definitif Kemendikbudristek RI pada RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar 72.994 miliar 908.331.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Bu Sekjen mohon dicermati supaya nanti pas sesuai dengan yang terakhir diajukan. Unit utama pagu anggaran 2000 hasil penyesuaian. Sekretariat Jenderal 31 triliun 803.308.784.000 rupiah. Inspektorat Jenderal 179 miliar 375.299.000 rupiah. Dijen PAUD Dikdasmen 2 triliun 59 miliar 169.324. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Ini betul Bu ya, pakai nomenklatur ini Bu ya. Badan standar ini Bu ya. Oke. 532 miliar 818.547 rupiah. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 403 miliar 348.485.000 rupiah. Dijen Kebudayaan 1.273 miliar 732.381.000 rupiah. Dijen Guru dan Tenaga Pendidikan 1.954 miliar 835.217.000 rupiah. Dijen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 29 triliun 300 miliar 468.037.000 rupiah. Dijen Pendidikan Vokasi 5 triliun 487 miliar 852.257.000 rupiah. Berdasarkan per program, mohon dilihat saja nih Bu di sebentar, apakah ada perbedaan. Program PAUD, program pemajuan, program kualitas pengajaran, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program dukungan manajemen. Sama Bu? Oke. 2. Pimpinan, boleh nggak ditambahin aja, karena ini kan pergeseran program. Di situ keterangan nanti terjadi pergeseran program dari program vokasi kepada program pengajaran dan pembelajaran. Pas ini Pak, di poin 2 mau saya bacakan. Terima kasih Pak Ferdi mengingatkan. Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan pergeseran anggaran dari Ditjen Pendidikan dan 395.000 rupiah. Selanjutnya Komisi 10 DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek RI untuk segera menyampaikan surat resmi usulan tersebut kepada usulan perubahan tersebut kepada Komisi 10 paling lambat besok tanggal 24 September. Pak Pimpinan, itu berdasarkan Undang-Undang 17 2003 dan keputusan MK 2013 tidak menyebutkan pengertian
di satker, tapi program. Programnya saja, Bapak. Jadi program. Vokasi ke program yang lain. Oh, oke. Bukan Direktorat Jenderal. Bukan Direktorat Jenderal. Itu buat tambahan lampiran nggak apa-apa. Tapi Jadi prinsipnya dari- adalah pergeseran dari vokasi ke Direktorat ke program Kualitas pengajaran. pembelajaran. Terima kasih Pak Ferdi, Pak Ibu Sekjen. Dari Tolong program langsung. pendidikan dan pelatihan vokasi ke program kualitas pengajaran dan pembelajaran. Terima kasih. Poin 3, dalam rangka pengawasan sesuai pasal 227 ayat 3 Undang-Undang 42 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi 10 meminta Kemendikbudristek RI untuk menyerahkan bahan tertulis mengenai RKKL tahun anggaran 2022 paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN tahun 2022 ditetapkan di rapat paripurna DPR RI. 4. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan sesuai pembahasan RAPBN tahun anggaran 2022 yang telah dilakukan. Usul pimpinan, karena tadi fraksi Partai Golkar tegas, apabila dalam perjalanan pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka fraksi Partai Golkar tegas meminta dihentikan. Jadi jalan keluarnya yang nomor itu adalah yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harus apabila terjadi hal itu tidak. Walaupun itu sebenarnya normatif, tapi itu menjadi kesimpulan yang bersifatnya penegasan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Ferdi. Penambahannya yaitu penambahan terkait yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada masukan atau cukup? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, saya persilakan Mas Menteri untuk memberikan kata akhir dalam raker ini. Kami persilakan Mas. Terima kasih Pak Ketua. Hanya ingin mengapresiasi saja kerja keras Komisi 10 untuk selalu mendukung Merdeka Belajar, kesejahteraan guru, dan reformasi pendidikan. Terima kasih untuk masukannya, akan kami kaji dan akan kami perjuangkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri. Terakhir sekali lagi kami memandatkan minta sepenuhnya koordinasi dengan Pansel apa yang menjadi aspirasi teman-teman guru honorer kita seluruh Indonesia setanah air dalam tenggat sebelum diumumkan menjadi perjuangan yang maksimal untuk kita apresiasi dan kita dorong apa yang menjadi keinginan teman-teman dari guru honorer. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.